Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke mata pelajaran prakarya. Di sini nanti akan kita pelajari tentang kerajinan bahan lunak. Yang kemarin sudah saya terangkan tentang materi-materi apa saja yang akan kita pelajari. Kita nanti akan mengupas tentang prinsip kerajinan seperti apa, kemudian bahan lunak jenisnya apa, kemudian contoh-contohnya, kemudian karakteristiknya seperti apa. Saya harapkan kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam menerima materi dari saya. Kerajinan bahan lunak itu adalah bahan yang bersifat lunak yang digunakan untuk membuat kerajinan. Lunak itu adalah lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Itu adalah kerajinan bahan lunak. Di mana kerajinan bahan lunak itu memiliki prinsip kerajinan bahan lunak itu dibuat secara khusus, kemudian mempertimbangkan aspek pemaduan bahannya. Yang dimaksud dengan pemaduan bahan dalam pembuatan kerajinan itu nanti bisa bahan lunak itu terdiri dari bahan yang lainnya yang berbeda tapi sama-sama lunak, atau bisa di match juga dari bahan yang sama dengan warna yang berbeda, kemudian bahan lunak A dengan bahan lunak B itu nanti bisa dicampur. Maksudnya pemaduan bahan itu seperti itu. Itu adalah prinsip kerajinan bahan lunak. Kemudian jenis kerajinan bahan lunak dapat dipilah menurut manfaatnya. Yang pertama, kelengkapan busana. Kelengkapan busana maksudnya kita membuat kerajinan itu bisa digunakan untuk kelengkapan busana, bisa dibuat bentuk dalam bentuk gelang, kalung, bros, dan lain sebagainya sebagai kelengkapan busana. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Contohnya kelengkapan suatu benda itu untuk melengkapi ya. Melengkapi contohnya di sini kotak tisu, box tisu. Kita buat box tisu sampulnya dari bahan lunak kertas. Itu nanti bisa di match lagi dengan ada ornamen-ornamen di atasnya. Itu ada bentuk-bentuk kerang, ada bentuk-bentuk bunga. Nah seperti itu kan dibuat dari bahan lunak juga. Atau kerang benar-benar kerang, nah itu berarti kan perpaduan bahan seperti itu. Kelengkapan rumah dan bangunan sebagai manfaatnya sebagai kelengkapan rumah dan bangunan. Contohnya bangunan rumah itu kan kadang ada hiasan guci, kemudian ada patung, ada air mancurnya, itu kan dibuat dari bahan lunak ya, keramik itu dari bahan lunak. Kemudian kelengkapan ritual atau upacara adat. Kelengkapan ritual upacara adat contohnya itu adalah lilin ya. Biasanya lilin itu sampai sekarang masih digunakan untuk ritual juga. Seperti itu. Ya, ini tadi adalah kerajinan bahan lunak. Selanjutnya itu adalah kita akan jenis-jenis bahan lunak. Kita mengenal jenis bahan lunak. Oh, bahan lunak jenisnya ada dua. Bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam apa? Bahan lunak buatan apa? Bahan lunak alam. Bahan lunak alam untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Itu adalah bahan lunak alam. Nah, contohnya apa? Contohnya tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu atau kertas, dan flour clay. Nah, ini nanti akan kita kupas satu persatu. Tanah liat itu karakteristiknya apa, kulit seperti itu, ciri-cirinya. Kemudian bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Itu adalah bahan lunak buatan yang digunakan untuk kerajinan. Jadi campuran dengan zat kimia. Contohnya apa? Polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Nah, nanti kalian akan tahu polimer clay itu apa, fiberglass itu apa, gips, parafin itu seperti apa. Nah, itu adalah bahan lunak buatan. Sekarang kita menuju ke karakteristik dan ciri-ciri bahan lunak. Yang pertama, bahan lunak alam. Bahan lunak alam yang pertama yaitu tanah. Karakteristiknya seperti apa? Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Tapi di dalam tanah
kadang ada kandungan yang berbeda-beda sehingga warnanya tetap berbeda. Contohnya, tanah yang berwarna lebih putih itu mengandung koalin lebih banyak. Kemudian stoneware itu nanti tanahnya akan terlihat keabu-abuan. Sedangkan yang mengandung earthenware itu lebih terlihat coklat kemerahan. Itu adalah salah satu beberapa karakteristik tanah. Berikutnya karakteristik yang lain yaitu jika tanah itu mengandung kandungan stoneware, daya bakarnya ketika digunakan untuk membuat kerajinan yaitu hingga 1300. Sedangkan earthenware hanya sampai 900. Nah, tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jadi kalau jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Ya. Keramik itu dari tanah liat kemudian dibakar, kemudian dipoles dengan warna, dipoles dengan cat, sehingga bagus dan mengkilap. Campurannya yaitu ya air. Dalam pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir dan bosquito. Glasir itu apa? Glasir itu pembakaran tanah tingkat tinggi. Kemudian bosquito cuman 900 OC. Nah, OC itu apa? Itu nanti silahkan lihat di buku pegangan kamu. Itu adalah satuan dalam pembakaran tanah liat, OC itu. Kemudian yang kedua yaitu kulit. Kulit berasal dari kulit hewan ya, yang digunakan untuk membuat kerajinan karena mudah dibentuk. Kulit yang bisa digunakan untuk kerajinan harus tersamak dulu. Tersamak itu adalah dibersihkan, dicuci, kemudian pakai sabun atau deterjen, kemudian dikeringkan sehingga bisa siap untuk dibentuk kerajinan. Kulit yang berwarna bisa warna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau seperti sate. Kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. Itu adalah salah satu kelemahan bahan kerajinan dari kulit. Ya, ini adalah karakteristik kulit ya. Kemudian yang ketiga yaitu getah nyatu. Getah nyatu itu kalau bahasa Jawanya yaitu telutuh. Tapi telutuh ini dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alami sehingga warnanya pun natural, tidak semerang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Itu adalah karakteristik getah nyatu. Jadi kalau akan dibuat suatu kerajinan, diolah dulu, dimasak dulu sampai elastis, kemudian biasanya terus dalam pemasakan tadi dicampur pewarna. Akan kita warnai apa nanti kerajinan? Nah, pada saat masak tadi. Kemudian setelah dibentuk kerajinan, didiamkan itu akan menjadi keras. Itu adalah karakteristik getah nyatu. Kemudian floor clay. Floor clay itu berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay tepung itu tepung apa saja, bisa tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, kemudian dicampur air sedikit, kemudian lem putih. Itu nanti bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarna floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warni yang cemerlang. Itu adalah beberapa karakteristik atau ciri-ciri floor clay. Jadi dari tepung ya, itu adalah dari tepung terigu, sagu, dan tapioka. Di mix atau hingga dilumat hingga kalis. Oke, sekian. Ada 4 macam kerajinan, 4 bahan lunak alami. Bahan lunak alami yang sudah saya terangkan, insya Allah minggu depan akan kita jelaskan tentang bahan lunak buatan. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Prokes kalau kalian kemana-mana harus tetap terjaga. Pakai masker, cuci tangan, social distancing. Kalau yang merasa badannya tidak enak, tetap di rumah saja, tidak boleh kemana-mana kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.